untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Simbi Dana Pratiwi. Halo, perkenalkan nama aku Maitri Surya Krishna. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan materi uang dan kelembagaan keuangan. Tunggu apa lagi? Mari simak video ini sampai akhir. Jadi, materi yang akan kami jelaskan adalah tentang uang dan lembaga keuangan. Di dalam pembahasan ada 4 bagian, yaitu uang, lembaga keuangan, kebijakan moneter, dan lembaga keuangan informal. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Uang juga dapat digunakan untuk mengukur nilai, membayar hutang, dan menyimpan kekayaan. Uang adalah unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Uang memiliki dimensi filosofis dan simbolisasi yang melampaui nominalnya. Sejarah adanya uang yaitu pada awalnya uang diperakasai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pertama kali uang muncul di tangan para pedagang ketika mereka kesulitan dalam jual beli dengan sistem barter. Macam-macam uang kartal dan uang giral. Uang kartal memiliki bentuk fisik seperti logam dan kertas, sedangkan uang giral tidak memiliki bentuk fisik atau saldo di bank. Uang lokal, regional, internasional. Uang lokal hanya untuk satu negara tertentu, contohnya rupiah di Indonesia. Uang regional berlaku di beberapa negara, contohnya Jerman, Spanyol. Uang internasional adalah uang berlaku di seluruh dunia, contohnya adalah dolar di Amerika. Uang logam, dan kertas berdasarkan bahan pembuatannya, dan selanjutnya adalah uang bernilai penuh dan uang bernilai tidak penuh. Fungsi uang ada 2, yaitu fungsi asli dan turunan. Fungsi asli uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Fungsi turunan yaitu uang sebagai alat pembayaran nasabah, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, dan uang sebagai pemindah kekayaan. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dan menyediakan berbagai layanan keuangan. Lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi, diantaranya dalam menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan, mengatur arus uang dalam perekonomian, memberikan keuntungan melalui bunga atau persentase dari transaksi keuangan. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi 2 jenis yang utama, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Contoh lembaga keuangan bank adalah bank, sedangkan contoh lembaga keuangan non-bank adalah perusahaan modal, ventura, dana pensiun, pegadaian, leasing, asuransi, pasar modal, dan bursa efek. Tujuan didirikannya lembaga keuangan yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman. Bank menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut dan digunakan untuk pembangunan di bidang ekonomi atau pembangunan. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar, tingkat bunga, dan likuiditas dalam perekonomian guna mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan moneter memiliki hubungan erat dengan kebijakan fiskal, yang merupakan kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah nasional. Keduanya merupakan instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Tetapi perbedaannya terletak pada siapa yang mengambil langkah-langkah tersebut. Instrumen kebijakan moneter ada 5, yaitu kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas negara, kebijakan pinjaman selektif, kebijakan operasi pasar terbuka, dan kebijakan imbauan moral. Selanjutnya, lembaga keuangan informal. Lembaga keuangan informal adalah individu atau kelompok yang menyediakan jasa modal atau keuangan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa berlandaskan hukum. Tujuan dari lembaga keuangan informal yaitu memenuhi kebutuhan finansial, meningkatkan akses keuangan, dan memperkuat jaringan sosial. Fungsi dari lembaga keuangan informal seperti menghimpun dana dari masyarakat sekitar dalam bentuk tabungan atau iuran, dan menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggota atau masyarakat umum. Contoh dari lembaga keuangan seperti rentenir, koperasi simpan pinjam, dan arisan. Kelebihan dari lembaga keuangan informal yaitu prosedurnya mudah, seperti lebih sederhana dibandingkan bank, dan fleksibel. Kekurangan dari lembaga keuangan informal
yaitu bunga yang tinggi. Tingkat bunga yang dikenakan seringkali lebih tinggi dari bank. Resiko yang tinggi karena tidak adanya jaminan keamanan dana dan tidak diawasi. Kesimpulannya, lembaga keuangan informal memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau kalangan menengah ke bawah. Namun penting untuk memahami resiko yang terkait sebelum menggunakan layanan mereka. Selanjutnya adalah sesi menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan dari kelompok 1. Saat ini, lembaga keuangan berkembang begitu pesat hampir di seluruh negara. Menurut Anda, apa saja faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan? Meningkatnya peran lembaga keuangan di berbagai negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah globalisasi ekonomi. Proses globalisasi mendorong arus modal, investasi, dan perdagangan antar negara yang semakin bebas. Lembaga keuangan berperan penting untuk menyediakan layanan untuk memfasilitasi transaksi internasional dan mendukung kegiatan ekonomi global. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Inovasi teknologi seperti digitalisasi layanan keuangan, fintech, dan blockchain memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan produk dan layanan lebih efisien, cepat, dan murah. Hal ini juga memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu, beberapa faktor lainnya adalah kebijakan pemerintah, peningkatan kebutuhan pembiayaan, dan meningkatnya kesadaran akan perencanaan keuangan, stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada peningkatan peran lembaga keuangan dalam perekonomian global saat ini. Pertanyaan dari kelompok 2. Apa perbedaan antara kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif? Kebijakan moneter ekspansif dilakukan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan menurunkan suku bunga atau membeli surat berharga. Biasanya diterapkan saat perekonomian melambat. Kebijakan moneter kontraktif dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga, biasanya diterapkan untuk mengatasi inflasi. Soal dari kelompok 3. Bagaimana lembaga keuangan membantu masyarakat mengelola uang dan risiko keuangan? Lembaga keuangan membantu masyarakat mengelola uang dan risiko keuangan dengan menyediakan layanan seperti penyimpanan uang yang aman, produk asuransi untuk melindungi dari risiko, pinjaman untuk kebutuhan mendesak, dan instrumen investasi untuk pertumbuhan kekayaan. Selain itu, lembaga keuangan juga memberikan edukasi keuangan dan layanan digital untuk memudahkan pengelolaan keuangan secara efisien. Selanjutnya, ada pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana lembaga keuangan membantu meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan? Lembaga keuangan membantu meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan dengan cara menyediakan modal untuk investasi, mendukung UMKM, dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Mereka juga menyediakan likuiditas di pasar keuangan, mendanai proyek infrastruktur, dan mendiversifikasi sumber pembiayaan. Selain itu, lembaga keuangan mendukung inovasi dan pengembangan teknologi, serta membantu mengurangi ketimpangan ekonomi secara keseluruhan. Lembaga keuangan memperkuat perekonomian dengan menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pengembangan berbagai sektor. Pertanyaan dari kelompok 7. Apa dampak positif dan negatif dari penggunaan uang giral dalam transaksi modern? Dampak positif dari penggunaan uang giral adalah transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan aman, karena tidak perlu membawa uang tunai. Selain itu, uang giral memudahkan transaksi skala besar dan mendukung perkembangan ekonomi digital. Dampak negatifnya adalah risiko keamanan data seperti pencurian identitas dan peretasan. Selain itu, masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi atau tidak memiliki akses ke layanan perbankan bisa tertinggal. Pertanyaan dari kelompok 8. Bagaimana cara kerja lembaga pembiayaan? Lembaga pembiayaan memberikan pinjaman atau sewa guna usaha untuk pembelian barang modal, seperti kendaraan atau mesin. Nasabah membayar cicilan kepada lembaga ini dalam jangka waktu tertentu. Terima kasih, sekian dari kelompok 10. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.